Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, sejahtera, dan semakin bahagia untuk Anda semua, sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah kita akan melanjutkan bincang program yang bermanfaat, malah sangat bermanfaat. Kali ini kita akan berbincang tentang wakaf filter air, ya insya Allah ya bersama Mas Latif senior saya. Seperti apa sih wakaf air ini? Ya, baik. Terima kasih, Kang Faris. Jadi namanya program wakaf air minum. Wakaf air minum. Ya, program wakaf air minum. Apa itu program wakaf air minum? Yaitu sebuah kegiatan sosial yang menghimpun dana, mengelola, lalu menyalurkan air minum ke masjid, sekolah, pesantren, dan lokasi-lokasi publik lainnya. Sejauh ini lokasi di mana saja yang sudah disalurkan? Alhamdulillah. Ya, saat ini sudah berjalan 1 tahun 4 bulan. Saya hafal karena saya mulai tanggal 1 Januari 2020. Sekarang bulan April 2021, berarti 1 tahun lebih 4 bulan. Gitu. Saat ini sudah lebih dari 60 lokasi yang terpasang. 60 lokasi ya, teman-teman. Ya, why this program are important? Mengapa program ini penting? Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan atau beliau ditanya oleh seseorang sahabat. Waktu itu sahabat bertanya, wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, memberi air. Memberi air, masya Allah, Betul ya. Air, ya. Lalu di dalam hadis yang lainnya Rasulullah bercerita tentang keutamaan memberikan air, Kang Faris, yaitu ada seorang pelacur, mohon maaf, dia kehausan lalu menemukan sumur, kemudian turun ke sumur tersebut, mengambil minum dengan sepatunya, dia minum gitu ya. Tetapi dia juga melihat ada anjing yang berputar-putar di sekitar sumur itu, kehausan juga. Kehausan juga ya, masya Allah. Nah, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya itu dan memberikannya kepada anjing. Dan baginda Nabi menyampaikan bahwa dia diampuni dosa-dosanya. Padahal pekerjaannya begitu. Jadi memberi air minum adalah tindakan yang amat mulia, yang secara langsung disebutkan, yaitu memberikan air, gitu kan. Karena saya nggak tahu ya, saya belum pernah menemukan wakaf Al-Quran yang secara langsung. Ada nggak ya? Secara langsung perintah untuk memberikan wakaf Al-Quran. Wah, itu harus tanya ke ahlinya nih. Tanya ke ahlinya gitu ya. Saya belum ahli nih. Tetapi memberikan air jelas. Beberapa kali disebutkan. Kalau saya yang pernah saya temukan itu ada 3 hadis yang secara langsung membahas atau menyuruh kita untuk memberikan air. Ini alasan utamanya, Kang Faris. Jadi tujuannya adalah menyediakan air minum sehat secara gratis di lokasi publik, Kang, yang tadi saya sebutkan. Iya, betul, lokasinya. Betul. Nah, salah satu yang Kang Faris sudah pernah temukan yaitu di Masjid Cipaganti. Betul. Itu sudah tahun yang ketiga, Kang. Jadi sebenarnya tadi saya cerita program ini berjalan 1 tahun lebih gitu ya, tapi sebelumnya kita sudah pernah tes dan ukur lah gitu ya, sudah pernah dicoba gitu ya, kita pasang beberapa, tapi secara rutin kita lakukan itu berjalan 1 tahun 4 bulan ini gitu. Yang kedua, tujuannya adalah mencegah penularan penyakit bersumber air minum. Di pertemuan yang lalu saya sudah bercerita bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, bahwa 90% air baku yang umum digunakan oleh masyarakat ini mengandung bakteri berbahaya E. coli dan E. coliform.
Nah, alat yang kami gunakan dalam program wakaf ini, yaitu filter air minum Telaga, terbukti efektif Alhamdulillah. menyaring kedua bakteri tersebut. Iya, iya, iya. Kenapa yang disebutkan adalah bakteri E. coli dan coliform? Karena di dalam peraturan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa kedua bakteri itu yang wajib tidak ada, yang harus tidak ada. Lalu selanjutnya, Kang, tujuan yang berikutnya adalah yang ketiga adalah mengurangi sampah plastik, Kang. Iya, iya, iya. Jadi alat tersebut disediakan di lokasi publik seperti masjid, lalu diisi atau dikelola oleh pengurus masjid, dalam hal ini DKM. Lalu air minumnya itu bisa diambil oleh siapa saja. Iya, iya. Jamaah sedang sholat apa di situ gitu ya, sedang mampir dari tempat lain gitu ya, sholat di situ, bawa botol isi di situ. Tidak perlu membeli air minum dalam kemasan. Betul. Seperti yang ada di gambar ini, kan. Iya, iya, betul. Anak-anak yang sedang misalnya belajar TPA, TQA, gitu ya, kita edukasi supaya membawa botol sendiri. Betul, betul, betul. Nah, dari rumah isi di situ, nggak perlu jajan, nggak perlu beli air minum dalam kemasan. Lalu siapa saja, Kang? Betul. Jamaah. Jadi nantinya akan terbentuk sebuah kebiasaan baru di masyarakat. Kalau butuh air minum, datang ke masjid, bawa botol isi di situ. Betul. Masya Allah. Oke, lanjut. Ya. Tujuan yang keempat adalah bentuk pelayanan masjid atau lembaga apapun. Ini kan bukan hanya masjid. Tadi saya sebutkan ada sekolah, ada panti asuhan dan sebagainya. Betul. Kepada masyarakat atau kepada jamaah. Kan orang ini senang kalau dilayani ya. Iya. Kalau dia di satu tempat atau di masjid merasa nyaman gitu ya. Saya ingat, Kang. Barangkali juga pendengar juga pernah ke masjid tentara ya. Yang di jalan di Kota Bandung gitu. Iya. Di sana bisa bikin kopi, bisa bikin teh gitu ya. Oh, iya. Itu kan orang pengen lagi datang ke sana. Gitu. Iya. Nah, ini yang ingin kita bangun. Jadi masyarakat ini atau jamaah supaya merasa terlayani gitu. Betul. Sehingga dia nyaman di masjid itu, bisa ngambil air minum, bahkan di masjid-masjid tertentu ditambahkan pelayanannya, tambah teh, tambah kopi, tambah gula dan sebagainya. Air minumnya sudah gratis. Iya. Air minumnya dari alat yang kami sediakan itu. Alhamdulillah. Lalu disediakan dispenser barangkali untuk air panasnya, lalu gula dan sebagainya, mungkin tidak terlalu mahal lah gitu ya biayanya gitu ya. Yang itu sudah terlaksana juga di masjid dekat kantor saya, di Masjid Muhammadiyah Sukajadi Kota Bandung. Ya, di sana juga tersedia itu setiap saat teh, gula, kopi dan sebagainya. Masyarakat bisa mengambil di situ. Jadi mengambil air minum menggunakan botol juga bisa minum di gelas yang disediakan. Masya Allah. Itu yang pernah saya lakukan di Masjid Cibaganti dulu tuh. Wah, ini gaya gratis nih. Lanjut, yang berikutnya, yang kelima adalah mengurangi pengeluaran atau biaya air minum. Betul. Kang, biaya air minum itu atau biaya menyediakan air minum itu adalah biaya paling mahal. Contohnya di sebuah pesantren. Saya sudah hitung di pesantren dengan jumlah santri sekitar 200 orang. Kalau dia menyediakan air minumnya menggunakan air minum dalam kemasan bermerek, itu bisa ratusan juta dalam 1 tahun. Kalau menggunakan air minum isi ulang, itu bisa belasan juta atau puluhan juta, bisa puluhan juta per tahun. Gitu. Dengan alat yang kita sediakan ini, itu bisa 0 biaya operasionalnya. 0 rupiah ya? 0 rupiah, betul. Jadi karena alat ini bisa bekerja atau bisa memproduksi air sebanyak kurang lebih 24.000 liter. 24.000 liter. Kalau dikonversi dalam bentuk botol galon, kira-kira 1.470-an galon lah. Gitu. Kalau setiap hari memproduksi 1 galon, itu bisa digunakan kira-kira 4 tahun. Masya Allah. Dengan biaya operasional 0 rupiah. 0 rupiah ya. Ya, kenapa 0 rupiah? Ya nggak perlu listrik, nggak perlu merebus, hanya cukup tuangkan air yang ada di situ, air apa saja. Kalau di
pesantren itu ada air sumur ya pakai air sumur, air dari mata air pakai lah itu. Kalaupun nggak ada, tampung air hujan. Air Air hujan pun hujan bisa ya? tuangkan ke Ya, alat itu, betul. maka air minum akan tersedia dengan mudah, murah, praktis, dan banyak jumlahnya. Masya Allah, Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. lanjutkan ya. Kita Di slide lanjutkan. berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja program wakaf air minum? Jadi yang paling utama atau nomor satu adalah kita menghimpun dana. Jadi kita menghimpun dana dari masyarakat, dari donatur dalam bentuk wakaf. Wakaf ini kemudian kita salurkan. Yang kedua, kita salurkan ke lembaga yang berminat menjadi operator. Jadi mungkin tidak semua lembaga mau gitu, karena ini repot gitu. Repot itu kenapa? Karena pertama dia harus mengisi secara rutin gitu, meskipun kalau nanti kebutuhan sudah banyak bisa menggunakan selang gitu ya. Lalu yang kedua, merawat secara berkala. Merawatnya seperti apa? Merawatnya satu, mencuci. Ya merawat lah, pada kan ini filter bisa kotor, kemudian kontainer juga bisa kotor. Nah, ini harus dicuci secara berkala, meskipun juga ringan ya. Mencucinya juga kalau saya perhatikan di masjid yang sudah jalan atau di pesantren yang sudah jalan, mencuci cukup waktu 10 sampai dengan 15 menit. Itu pun nggak sering-sering amat. Kalau airnya tidak terlalu kotor banget, bisa sebulan sekali atau paling cepat 2 minggu sekali. Iya. Ini juga berlaku pada alat serupa. Di alat serupa juga yang tidak usah saya sebutkan mereknya, sahabat semua. Ini berlaku juga harus dibersihkan. Nah, di talaga air, saya pun bertanya ke sahabat saya, senior saya, Pak Haji Usman itu. Nah, sama memang harus dirawat, tapi tidak terlalu sulit, insya Allah. Tidak terlalu sulit, benar. Jadi hanya cukup dicuci saja, pakai sabun seperti biasa gitu ya. Gitu. Ya, lanjut. Ya, baik. Haris. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan atau bagaimana cara kerja program ini. Yang ketiga adalah melatih operator cara menggunakan dan merawat telaga. Alat ini tidak bekerja tanpa listrik, tanpa merebus, tanpa bahan bakar, tetapi tetap harus dirawat. Tetap harus dirawat. Dan di mana-mana juga harus ada. Nah, makanya di dalam lembaga itu wajib ada yang ditugaskan 1 sampai dengan 3 orang yang itu tadi mengisi, merawat dan menjaga tentu saja. Betul. Alhamdulillah. Yang keempat. Ya, yang keempat selanjutnya adalah edukasi kepada masyarakat bahwa telaga dapat memproduksi air yang layak minum. Jadi alat yang sudah tersedia di masjid-masjid tadi, di pesantren dan sebagainya, itu bisa menghasilkan air yang layak minum atau memenuhi syarat kesehatan. Dan semua orang yang menemukan alat itu di masjid manapun bisa mengisi airnya secara gratis. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Jadi begitu cara kerja program wakaf air minum. Jadi bentuknya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di screen ini ya. Screen ini. Kalau menemukan alat ini dimanapun, mohon izin kepada, atau mungkin nggak perlu izin kalian, tinggal ambil saja gitu ya. Karena ini sudah kami sampaikan kepada para pengurus, para pengelola. Kami menyebutnya mitra kami di masjid, pesantren, dan sekolah ini adalah operator kan. Jadi mereka adalah sebagai operator atau sebagai pengelola gitu. Masya Allah. Jadi kita bagi pahala lah gitu. Jadi ada donatur yang menyediakan dananya, terus kemudian kami ditakdirkan untuk menjadi pengelola program ini. Lalu ada pihak masjid, pengurus masjid, DKM, pesantren sebagai pengelolanya, sebagai operatornya. Masyarakat mendapatkan air minum sehat secara gratis. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, mengapa program wakaf air minum ini penting dilakukan? Kang, saya beberapa kali bercerita bahwa fakta hasil penelitian adalah seperti ini. Jadi kami sudah memasang alat ini di sekitar 60 lokasi. Tahun lalu, bulan September 2020, kami mengambil sampel after and before.
sebelum air yang sebelum ini gambar yang ini. Ya, Ini air keran air keran yang yang ini, umum betul. ada di masjid, pesantren dan sebagainya. Kami ambil sampelnya. Lalu yang gambar sebelahnya, Yang ini ya. ya kami ambil juga itu before, setelah disaring, maka hasilnya kira-kira seperti Yang ini. di bawah ini, yang gambar ini. ketiga ini. Apa itu bintik-bintik itu? Nah, itu adalah pengujian mikrobiologi di laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Unpad untuk mengetahui kandungan E. coli dan coliform menggunakan metode membran filter. Membran Ya, filter. kalau yang bergerak di bidang laboratorium barangkali Pasti, tahu ya. pasti populer metode pengujian atau metode pemeriksaan mikrobiologi itu ada dua. Satu tabung ganda atau membran filter seperti ini. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu terlihat sangat banyak yang biru-biru itu. Jadi di lab saya kurang begitu paham ininya, tapi di sana itu diwarnai gitu ya, kemudian diinkubasi 1 malam, nanti akan kelihatan muncul seperti itu. Ya Allah, ngeri juga ya. Kalau Itu kalau yang biru-biru itu adalah E. coli, kalau yang ungu-ungu agak-agak merah gitu ya, itu coliform. Bandingkan dengan gambar yang sebelahnya. Sudah masuk setelah disaring menggunakan telaga. Artinya telaga efektif untuk menyaring air menjadi layak minum atau memenuhi syarat SN. Karena apa? Hilang mikrobiologinya. Sekalipun itu luar biasa parahnya gitu ya. Luar biasa tercemarnya. Itu. Oke, baik. Kita ke slide selanjutnya ini. Ya. Oke, kalau ada yang bertanya mengapa menggunakan filter air minum telaga gitu ya. Karena filter air telaga ini terbukti efektif Kang menghasilkan air yang layak minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum dari bahan baku air apa saja yang tersedia di sekitar kita. Tentu saja yang dimaksud dengan apa saja itu adalah air bersih. Apa saja ya kan? Air bersih itu apa saja ya? Air sumur, air PDAM, air dari mata air, air hujan dan sejenisnya. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah mudah digunakan ya. Tinggal tuangkan air gitu ya. Di masjid juga mudah gitu. Kalau kebutuhan sudah banyak, kalau nuang pakai gayung mungkin terlalu sering gitu ya. Pasang aja selang pakai keran. Pakai keran gitu. Selanjutnya adalah murah, biaya operasionalnya nol gitu. Jelas ya itu tadi karena nggak ada biaya operasional tadi gitu. Yang ketiga praktis, nggak perlu pakai galon. Tapi kalaupun misalnya perlu air panas ya nggak apa-apa, pindahin saja ke galon. Tapi kalau misalnya ngambil langsung dari situ gitu ya, dari keran itu pun nggak apa-apa. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah 99,99% bebas kuman dan mikrobiologi berbahaya. Ini sudah dilakukan riset, sudah dilakukan pengujian dengan menggunakan ratusan sampel dan banyak laboratorium, bukan hanya satu. Kita ngujinya di laboratorium mikrobiologi FK Unpad, Sukovindo, ya, lalu lab air ITB, lalu PDAM, lalu lab Dinas Kesehatan Kota Bandung. Alhamdulillah. Hasilnya baik ya. Alhamdulillah. Betul ya, betul. Nah, yang paling utama dan yang paling penting adalah metode penyaringan telaga ini adalah metode terbaik untuk menyediakan air minum dibandingkan merebus dan membeli ulang. Ini bukan katanya kan geser sedikit ke atas yang ada catatan kaki. Nah, buktinya apa? Jadi ada sebuah jurnal internasional yang terindeks di Scopus yang judulnya adalah Comparison of Drinking Water Quality Following Boiling, Household Filtration and Refill and Water Refill in Urban Slum Area. Ini adalah sekali lagi jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Studi ini membandingkan cara masyarakat untuk menyediakan air minum di rumah, yang nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita nanti membahas tentang filter air. Tentang filter airnya ya. Betul. Ya, alhamdulillah sahabat semua. Ada satu lagi pembahasan
Atau ada satu lagi ya? Oke, yang mana ya? Oke, ini Ya, oke. Penegasan ya, ini penegasan. Ya, program wakaf air minum kita upayakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Selain tadi di lokasi publik juga kita biasanya gunakan untuk di lokasi bencana kan. Lokasi bencana. Dalam kondisi bencana apapun, salah satu masalah utamanya adalah ketersediaan air minum dan air bersih. Di beberapa lokasi bencana kami kirimkan alat 1 unit bisa digunakan untuk ya mungkin sekitar 400 sampai dengan 500 orang. Masya Allah. Yang gambar paling kiri itu di salah satu lokasi bencana di Sulawesi itu kalau Sulawesi ya, betul ya. Betul, gitu. Jadi cukup sediakan alat itu, lalu edukasi masyarakat kalau butuh air minum datang ke sini bawa botol. Nah, itu lalu yang di tengah itu di pesantren ya, ini salah satu pesantren di Bogor, pesantren S ya. Pesantren S di Bogor itu jumlah santrinya 200 orang. Yang tadinya pengeluaran air minumnya bisa ratusan ribu per minggu, sekarang bisa 0 dengan telaga. Lalu yang sebelahnya ini di sekolah, ini di Garut kalau nggak salah. Jadi anak sekolah dibiasakan untuk membawa botol. Pertanyaannya ngisinya di mana? Nah, dengan telaga, dengan program wakaf air minum telaga, cukup sediakan 1 atau beberapa unit, anak bawa botol, isi, selesai. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat semua, program yang sangat bermanfaat. Sahabat bisa menyampaikannya ke lembaga wakaf ataupun yang lainnya. Terus pihak sekolah pun, nih seperti yang dipaparkan oleh Mas Latif tadi, betul-betul sangat efektif. Kita bisa terus mengedukasi masyarakat, mengedukasi santri, mengedukasi siswi, supaya kita save earth gitu ya. Sayangi buminya dengan apa? Dengan mengefektifkan air ini. Ya. Ada tambahan lagi? Ya. Silakan. Di bulan Ramadan ini di medsos saya berseliweran program-program lembaga-lembaga zakat, lembaga sosial untuk pengelolaan air bersih. Umumnya yang dilakukan adalah fokusnya adalah pengadaan airnya kan. Pengeboran air di daerah terpencil misalnya. Itu oke, itu 100% benar. Itu tidak salah, 100% benar. Tetapi ada peluang atau ada kegiatan lain yang bisa dilakukan dan itu sangat penting, yaitu menyediakan air minumnya. Betul. Jadi problem air itu bukan hanya di pengadaannya saja, yang ada pun banyak yang bermasalah. Tadi yang data yang kita tampilkan tadi ya. Membuktikan demikian. Jadi saya mengajak kepada para lembaga sosial, lembaga zakat atau lembaga lain yang bergerak dalam penyediaan air minum ini, kalau misalnya kita mau diskusi, kita diskusi gitu ya. Gitu. Bahwa problemnya bukan hanya pengadaannya saja, air yang ada pun banyak permasalahan dan saya tahu bahwa ada salah satu lembaga sosial juga yang menyediakan air minum, tapi sayangnya memberikan air minum dalam kemasan. Oh iya. Satu, itu problemnya selain biayanya sangat mahal, juga menimbulkan masalah baru, yaitu sampah plastik. Dengan program wakaf air minum menggunakan filter air minum telaga ini, sampah plastiknya bisa 0, biayanya bisa murah. Masya Allah, alhamdulillah, sahabat semua, program yang sangat bermanfaat. Mari kita siarkan, sampaikan ke banyak orang. Mudah-mudahan dan insya Allah semakin banyak orang terbantu. Selain kita save earth, juga banyak yang terbantu dari program ini. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dengan pemaparan selanjutnya untuk program wakaf. Silahkan viralkan, sampaikan ke yang lain, insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.